Baik, mungkin Kapolsek saya buka. Baik, teman-teman media selamat sore. Di sini kami akan menjelaskan bahwa seperti yang disampaikan Bapak Kapolres tadi, modusnya itu yang pertama adalah karena korban ini sedang susah dan korban dengan tersangka sudah lama kenal. Korban datang bersama dengan anaknya perempuan dengan maksud hati menjumpai daripada tersangka ini untuk meminta bantuan. Kemudian ada kesepakatan bahwa tersangka ada meminta uang untuk digandakan itu sebanyak 100 juta, yang digandakan itu banyak, namun turun jadi 20 juta. Kemudian sesuai dengan waktu yang dijanjikan antara korban dengan tersangka, datanglah korban bersama dengan anaknya perempuan menjumpai tersangka, yang mana pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus sekira pukul 18.45 WIB, korban bersama dengan anaknya perempuan datang ke rumah tersangka di Desa Cinta Raya. Kemudian setelah berjumpa, tersangka mengajak korban untuk pergi melakukan ritual mandi, seperti ritual mandi kelima atau segala macam itu alasannya. Kemudian anak korban ditinggalkan rumah bersama dengan anak tersangka dan tetangga. Setelah direncanakan sebelumnya, tersangka kemudian membawa korban dengan mengendarai sepeda motor, yang mana pada saat mengendarai sepeda motor korban, tersangka membawa sedangkan korban dibonceng. Di tengah perjalanan, tersangka memberhentikan kendaraannya dan membeli sebuah kelapa muda untuk dijadikan persyaratan nantinya ritual. Kemudian setelah berada di tempat yang ditentukan oleh tersangka kemudian membelah kelapa muda, diminum sebagian, kemudian diserahkan untuk diminum kembali kepada korban. Pada saat korban disuruh membakar dupa dengan cara duduk bersila membelakangi tersangka langsung membacok bagian daripada leher korban sehingga korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, dipastikan korban tidak bernyawa, tersangka balik ke rumah dengan mengendarai sepeda motor korban. Sebelum sampai di rumah, tersangka memberhentikan sepeda motornya dan mencuci di satu doorstep di sana dekat rumahnya, dan tersangka langsung menjumpai anak korban yang sedang berada di rumah tersangka. Setelah anak korban masuk ke dalam rumah, tersangka menyuruh kedua orang, satu anak tersangka dan tetangga, untuk meninggalkan mereka, dan anak korban dikunci dari luar dan tersangka masuk dari pintu kecil yang sudah ada. Pada saat berada di dalam rumah, tersangka menyuruh anak korban untuk melakukan ritual juga dengan cara disuruh duduk bersila dan membelakangi daripada tersangka. Karena pada saat datang, anak korban menanyakan keberadaan orang tuanya dan dijawab oleh tersangka lagi membeli makanan. Pada saat di rumah juga, tersangka terus meminta ulangi anak korban tetap menanyakan di mana keberadaan daripada orang tuanya, sehingga membuat tersangka jadi kalap dan melakukan penganiayaan kepada anak korban dengan cara memukuli, mencekik, memijak-mijak, dan sehingga mengakibatkan luka di sekujur wajah dan mata daripada anak korban. Pada saat dilakukan penganiayaan, anak korban melakukan perlawanan, melakukan tendangan ke arah kemaluan tersangka, sehingga tersangka pingsan, dan disitulah di kesempatan daripada anak korban melarikan diri dan diamankan oleh kepala dusun. Kemudian kepala dusun menghubungi kita untuk menindaklanjuti itu, dan
mengarahkan untuk membuat laporan. Kemudian setelah kita menerima laporan, kita cek TKP, keberadaan daripada ayah korban, korban tidak ditemukan selama lebih kurang 4 hari. Kami mendapat kabar bahwa ada laporan ditemukan satu mayat yang sedang berada di pinggir sungai. Mendapat informasi itu, kami dari Polsek Reskrim langsung ngecek dan benar ada di situ ada sosok mayat. Kemudian kami koordinasi dengan Inafis Polrestabes. Setelah kita periksa secara kasat mata, kemudian kita langsung tanyakan kepada anak korban dan benar itu adalah orang tuanya. Kemudian setelah itu mayat korban kita bawa ke rumah sakit untuk melakukan otopsi, sedangkan kita melakukan pencarian daripada tersangka. Puji Tuhan kita bisa temukan tersangka dalam tempat persembunyiannya, di mana pada saat kita menangkap tersangka, dia melakukan perlawanan kepada petugas kita sehingga mengancam nyawa daripada keselamatan daripada anggota kita dan terpaksa kita ambil tindakan tegas kepada tersangka. Kemudian dari hasil otopsi oleh hasil sementara bahwa korban meninggal akibat ada bekas luka yang dibuat oleh tersangka sehingga kehabisan darah. Ini yang mungkin kronologisnya yang bisa kami sampaikan. Seperti yang sampaikan Pak Waka tadi, bahwa untuk pasal yang kita persangkakan adalah pasal pembunuhan berencana 340, subsidi 338, lebih subsidi dari 351 ayat 3 dengan ancaman seumur hidup ataupun hukuman mati. Sudah ya. Iya, di dalam rumah begitu sudah dikunci dari luar, dia masuk dari pintu monyet itu, langsung menyuruh anak korban ini untuk seperti ritual, padahal niat dia itu adalah untuk mungkin kita duga mau membunuh juga. Tahu nggak perempuan itu aktif wajib? Kalau sebenarnya kita belum tahu, tapi dari laporan yang kita terima bahwa dia itu melakukan perlawanan sehingga melakukan perlawanan dan menendang di bagian kemaluan tersangka sehingga tersangka pingsan. Itu upaya pemerkosaan. Nanti kalau itu masih kita dalami karena yang kita fokuskan adalah perbuatan penganiayaan. Jadi kami sampaikan bahwa pada saat anak korban mau laporan, kita langsung bidik dan tersangka ini tidak ada, melarikan diri. Sehingga kita terus bidik dan begitu berhasil bahwa dia itu melarikan diri karena setelah selesai melakukan pembunuhan itu dan dianya karena ketakutan dan sembunyi lah dari kejaran petugas. Iya, jadi pada saat dia melakukan penganiayaan sama korban, anak korban, jadi warga sudah ramai datang, sedangkan anak korban itu menyelamatkan diri. Dan kita belum tahu ini bagaimana dibuat bapaknya. Pelaku nggak sempat bisa. Sudah sadar, begitu dia sadar dia lari saat itu. Tapi kan tidak ada saksi saat itu mengetahui apa perbuatannya sama anak korban, termasuk sama korban itu. Dia ini jadi dukun udah lama, Bang? Nah, jadi saya sampaikan bahwa memang dari informasi masyarakat juga bahwa dia itu seperti ada pintar-pintar ya, tapi kalau untuk kepentingan kita dukun itu kita tidak ada di dukun ya. Yang penting perbuatan dia itu sudah melanggar hukum, ya kita proses sesuai hukumnya nanti. Ini juga kenal lama sama si pelaku. Dari keterangan tersangka, bohong-bohong aja. Nggak pernah masuk penjara, Pak? Dia jadi sampaikan yang bisa menggandaikan itu. Berani Bapak bilang bisa gadaikan sama dia. Bapak rumah pun nggak punya. Oke, cukup rekan ya. Kak, ini dulu, Kak.